Ancaman dalam membangun integrasi nasional. Apa itu ancaman? Ancaman menurut UU RI nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Sedangkan integrasi nasional merupakan suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya ke dalam suatu wilayah dan pembentukan identitas nasional. Ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama yaitu invasi dan infiltrasi. Invasi merupakan penyerangan atau intervensi secara fisik atau militer. Sedangkan infiltrasi merupakan pengurasan kekayaan alam atau kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, kebebasan berkreasi di negara lain dengan mengabaikan kepercayaan orang lain. Kedua, kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi. Kemajuan teknologi bisa menjadi menguntungkan dan merugikan. Contoh yang merugikan terhadap ancaman bagi integrasi nasional yaitu penyebaran hoaks dan ideologi lainnya. Ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Alam menyediakan segala macam kebutuhan manusia, tetapi manusia sering melakukan eksploitasi secara berlebihan, sehingga merusak alam dan tidak memikirkan dampaknya. Pelanggaran dan penyalahgunaan kebijakan sering dilakukan, sehingga tindakan ilegal nampak seperti legal. Keempat, penetrasi di bidang ekonomi. NKRI memiliki sumber daya melimpah di segala bidang. Dari sisi ekonomi, merupakan potensi yang sangat menguntungkan, sehingga pihak asing banyak yang menanamkan modalnya untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kelima, yaitu penetrasi ideologi atau paham. Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat membuka ruang berbagai macam ideologi untuk masuk, seperti kapitalisme, fanatisme, neoliberalisme, sehingga sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa memfilter segala macam ideologi yang masuk. Tantangan dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, percobaan invasi asing seperti datangnya imigran gelap, tenaga kerja Indonesia yang dihukum mati di negara lain, dan juga penangkapan nelayan oleh tentara negara lain. Yang kedua, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga yaitu kriminalitas. Hambatan dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama yaitu konflik dan persaingan. Kedua, penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol. Ketiga, kriminalitas. Keempat, kemiskinan. Kelima, eksklusivitas kelompok. Keenam, penetrasi budaya dan ideologi. Dan yang ketujuh, separatisme. Strategi negara Indonesia untuk mengatasi ancaman integrasi nasional. Yang pertama, penegasan garis batas antar negara. Membuat kesepakatan batas wilayah dengan negara yang berbatasan untuk pengaturan penyeberangan orang dan barang di wilayah perbatasan. Kedua, penguatan alutsista. Penguatan alutsista mutlak dilakukan karena teknologi yang cepat berkembang. Dilakukan dengan cara membeli atau memproduksi
dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga wilayah dan persatuan Indonesia. Ketiga, pengembangan dan perlindungan terhadap produk dalam negeri. Kebutuhan warga negara yang terus meningkat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan negara sendiri. Akibatnya, dilakukan impor, sehingga negara kita bergantung pada negara lain. Oleh karena itu, kita harus melakukan pengembangan terhadap produk dalam negeri. Keempat, promosi untuk mencintai produk dalam negeri. Sekarang ini, sudah banyak brand lokal yang sudah terkenal. Sebagai bangsa Indonesia, kita bangga karena kita dapat mengembangkan sendiri produk. Selain itu juga meningkatkan kegiatan produksi, sehingga pengangguran berkurang. 5. Pembuatan aturan terhadap bantuan lembaga asing. 6. Pengembangan aturan dalam investasi. 7. Peningkatan kualitas SDM. 8. Pendidikan karakter. 9. Pengembangan aturan dalam teknologi informasi. Dan 10. Pendidikan bela negara. Partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, saling menjaga kerukunan. Keempat, tidak mudah percaya dengan berita hoaks. Dan yang kelima, memfilter budaya asing yang masuk.